حصدنا الكافي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu, bahagia panjang umur untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada pembahasan di video kali ini, ya, simaklah dengan baik-baik, simaklah dengan hati terbuka, simaklah dengan kecerdasan spiritual, ya. Jangan dulu percaya dengan saya dan jangan dulu menutup untuk tidak percaya. Kita semua telah diberikan akal pikiran oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk berpikir dan terus berpikir. Di video kali ini saya coba mengupas atau menerangkan tentang makna atau rahasia dari mulai Al-Fatihah, ya, yang banyak orang bilang ya, sampai Bismillah, sampai dengan huruf ba, sampai dengan titik ba. Begini saudaraku, semoga wawasan ini, ya, ini sebuah wawasan, Anda ambil yang Anda yakini baik. Allah menurunkan 4 kitab ke dalam dunia ini. Yang pertama dibawa oleh Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, lalu Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, dan Nabi Muhammad dengan kitab Al-Qurannya. Nah, kitab-kitab dahulu sebelum Al-Quran itu berisi tentang ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu satu, ahad. Dari keempat kitab itu sebenarnya banyak rahasia kenapa 4. Seperti tubuh kita juga mempunyai 4 unsur: api, angin, udara, dan tanah. Ya, kita mempunyai 4 nafsu: sufia, lawwama, amara, mutmainah. Kita mempunyai 4 saudara batin, ya. Ada 4 sahabat Nabi, 4, pokoknya serba 4 banyak rahasia, serba 4. Next, kapan-kapan kita bahas. Kita lanjut lagi. Nah, kesemua kitab-kitab terdahulu itu dirangkum di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah komplit isinya. Nah, inti dari Al-Quran itu sebenarnya ada 3, yaitu sebuah cerita, sebuah aturan, dan sebuah perintah, ya. Jadi semuanya sudah komplit, ya. Nah, Al-Quran itu disebut kalamullah, ada 30 juz. Nah, tapi yang Al-Quran ini disebut mushaf. Jadi kalamullah itu sebenarnya ya Al-Quran kalamullah, tapi mushaf dengan 30 juz yang berisi 3 tadi, ya, cerita, aturan, dan perintah. Lalu ada juga kalamullah yang tidak berbentuk mushaf, yang tidak tertulis. Ini alam semesta kita ini, termasuk diri kita semua ini adalah kalamullah. Oke. Sampai di sini pahami dulu ya. Kalamullah itu alam semesta ini, dan kalamullah yang berbentuk sebuah kitab disebut mushaf, yaitu Al-Quran. Nah, kita lanjut lagi. Semoga urutan ini benar. Al-Quran yang mempunyai 3 isi tadi, ya, lalu diringkas lagi menjadi 1 surat Al-Fatihah. Al-Fatihah juga sama, isinya 3, ya, yaitu kekuasaan Tuhan, ya, kekuasaan Tuhan sendiri. Yang kedua, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Yang dimaksud dengan ayat kekuasaan Tuhan yang mulai dari Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, itu kekuasaan Tuhan. Dan hubungan Tuhan dengan manusia itu doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hubungan manusia dengan manusia ada di ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim, sampai selesai. Amin. Saudaraku, menurut pendapat saya pribadi, sebenarnya Al-Quran ini,
ya, surat Al-Fatihah ini bukan hanya untuk umat muslim, tapi untuk umat semua alam, rahmatan lil alamin, untuk semua alam, untuk semua manusia, ya. Jadi tidak hanya untuk muslim saja, hanya kebetulan kitab Al-Quran ini turunnya di Arab, jadi menggunakan bahasa Arab. Andaikan turunnya di Jawa, mungkin bahasa Jawa ya, ini mungkin kan ya, intermezzo saja ini mungkin. Jadi bukan tentu dengan berbahasa Arab lalu hanya untuk golongan muslim, tidak. Al-Quran ini, Al-Fatihah ini untuk semua kalangan umat manusia yang ada di buminya Tuhan. Kita lanjut lagi ya, tadi sudah ternyata Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3 tadi ya. Dan saya juga pernah dengar, tapi belum saya pelajari lebih dalam, bahwa ternyata Al-Fatihah itu ada Al-Fatihah gaibnya juga ya. Jadi semua berpasang-pasangan ceritanya, ada pria wanita siang malam, dan Al-Fatihah yang zohir ini juga ada Al-Fatihah batinnya. Tapi next kapan-kapan lagi kita bahas. Ini panjang sekali kalau kita bahas ya saudaraku. Lanjut ya saudaraku. Suratul Fatihah itu ternyata diringkas lagi, dirangkum lagi ke dalam Bismillahirrohmanirrohim, yaitu ayat yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Bismillahirrohmanirrohim itu kan sebenarnya kalau Anda perhatikan di huruf Al-Quran, ya, di Al-Quran, di Al-Fatihah, huruf Bismillahnya pasti ba-nya agak panjang. Nah, itu sebenarnya ada alif tersembunyi, ya. Jadi makanya huruf ba-nya agak panjang, ada alif tersembunyi. Jadi sebetulnya bukan ba, sin, ya, bis, ya, lalu mim, tapi ada alif sebelum Al-Fatihah. Makanya ada beberapa kitab menyebutnya Al-Basmalah. Ya. Nah, alif tersembunyi adalah zat, sedangkan ba adalah sifat. Ini sebenarnya zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Seperti halnya yang paling gampang, zat garam dengan sifat asinnya. Lalu zat gula dengan sifat manisnya. Jadi zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Ya, lalu bismi, ya, bi setelah huruf ba ada huruf sin. Huruf sin ini menyimbolkan asma, ya. Dan huruf mim menyimbolkan af'al. Jadi alif, ba, sin, mim, bismillah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, coba kita kupas sedikit demi sedikit supaya lebih paham. Alif dan ba sudah kita kupas tadi ya, bahwa alif adalah zat, ba adalah sifat, dan zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Lalu sin. Sin ini menyimbolkan penggabungan dari 3 nama, yaitu Allah, Muhammad, dan Adam. Kalau di agama lain mungkin disebut dengan apa? Trinitas atau Trimurti. Trinitas ya. 3 kekuatan ya. Nah, ini sebenarnya ada juga di dalam matematika, kenapa sebuah pondasi itu lebih kuat dengan segitiga daripada menggunakan kotak. Nah, tadi sin, makanya kan hurufnya sin ya, seperti itu, tiga nama yang disatukan, Allah, Muhammad, dan Adam. Lalu setelah huruf sin ada huruf mim. Huruf mim menggambarkan lahirlah manusia atau af'al. Ya, jadi bismillah itu zat dan sifat menyatu dalam 3 nama hingga lahirnya mim, manusia. Ya. Ini sebuah perjalanan kehidupan kita juga ya saudaraku, kalau kita bisa pahami lebih dalam lagi. Ini sebuah perjalanan. Nah, setelah keluar lahir manusia mim tadi, lanjutannya kan bismillah ya, yaitu lillah. Setelah zat, sifat, penyatuan tadi hingga lahir manusia,
Setelah manusia lahir ke bumi atau ke dunia ini, untuk bisa sukses dalam menjalani hidup, untuk bisa tenang dalam menjalani hidup, kita harus lillah. Bismillah. Kita harus lillah. Lillah itu apa sih? Lillah itu bisa dikatakan bahasa lain dari tawakal, berserah diri, berpasrah diri. Ya, kalau bahasa saya lebih gampang menyimpulkannya, jadi kita hidup dalam dunia itu harus lillah, terserah Allah. Saya mau dikasih senang, oke, manut. Saya mau dikasih susah, oke, manut. Lillah, pokoknya saya manut sama Allah, yang penting saya bersyukur. Nah, Bismillah. Makanya kalau orang-orang Jawa dulu tidak heran selalu menggunakan kata sumeleh. Dia mungkin lidahnya kali ya, lidah orang Jawa, Bismillah itu jadi sumilah ya, sumilah atau sumeleh. Sumeleh artinya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, berserah diri ya. Dikasih senang ya seperti itu, dikasih susah ya seperti itu, dikasih banyak rezeki ya seperti itu, dikasih kurang rezeki ya seperti itu, biasa saja, lillah, ya, hidup enak. Kita kan enggak, dikasih senang, tertawa bahagia, dikasih sedih, menangis terharu-haru, dikasih rezeki banyak, kita bergembira, dikasih rezeki sedikit, kita mencari-cari alasan, mencari-cari kambing hitam. Kenapa kok rezeki saya sedikit? Kenapa kok saya belum punya jodoh? Nah, itu sifat yang belum lillah, belum berserah diri. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah manusia lahir dan di dalam perjalanan hidupnya lillah, berserah diri, ada sifat Tuhan, yaitu Rahman dan Rohim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, disinilah saudaraku, kunci dari semua kunci kehidupan, bahwa setelah kita lahir, kita berserah diri, lillah, kita juga harus mempunyai sifat ketuhanan, yaitu sifat Rahman dan Rohim, sifat ulas, sifat asih, sifat berkasih sayang kepada semua makhluk, bahkan makhluk yang tidak terlihat pun kita harus ulas asih. Kita punya Rahman dan Rohim ya. Jadi ini sebenarnya tadi ya, kalau Anda pelajari bahwa zat dan sifat itu tidak bisa terpisahkan, selalu menyatu. Nah, jika Anda ingin dekat dengan Tuhan, jika Anda ingin bisa manunggal dengan Tuhan, Anda harus bisa melakukan, mengaplikasikan di dalam kehidupan sifat ketuhanan. Apa saja sih sifat ketuhanan? Banyak, dua tadi, contohnya Rahman dan Rohim. Harus mempunyai welas asih kepada sesama, ya, harus penyayang kepada siapapun, sabar, ya, menghidupi. Ya. Siapa orangnya, saudaraku semua, yang bisa melakukan sifat-sifat ketuhanan, pasti dan yakin akan manunggal dan akan menemukan kedamaian bersama Tuhannya. Karena tadi kuncinya, zat dan sifat tidak bisa terpisahkan, selalu menyatu. Ya. Jika ingin menemui zatnya, kita harus coba aplikasikan sifat-sifat ketuhanan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah lengkap pelajaran kehidupan ya, dengan cukup Bismillahirrohmanirrohim. Lalu Bismillahirrohmanirrohim ringkas lagi menjadi huruf ba. Kembali ke tadi ya, ba sebenarnya ada alif yang tersembunyi ya. Karena zat dan sifat tidak bisa terpisahkan. Ba itu sifat, alif zat. Makanya saya bilang tadi, jika ingin saudaraku cepat dalam merayu Tuhan, cepat dalam berdekatan dengan Allah, ya, ingin merasakan bahagianya bersama Allah, itu kita harus lakukan sifatnya dulu. Sifatnya sudah banyak sekali ya. Penyabar, ulas asih, menghidupi, ya,
mandiri. Wah, itu semua sifat-sifat Tuhan. Sehingga di dalam Al-Quran ada 99 asma Allah. Itu adalah sifat Tuhan. Ya, ba tadi, ya kan? Ba adalah zat dan sifat. Pasti ada menanyakan. Lalu titik ba-nya Ki? Ya. Nah, titik ba itu menyimbolkan luhut gaib. Ya. Luhut gaib, sebuah titik bahwa seluruh alam semesta ini, ya, bukan hanya bumi, bukan hanya planet-planet, bukan hanya galaksi, seluruh alam semesta ini, bahkan ruangan kosong yang ada di luar alam semesta ini masuk ke dalam luhut gaib atau titik ba tersebut, termasuk juga diri kita. Nah, ini juga menggambarkan bahwa betapa kecilnya alam semesta ini, betapa kecilnya dunia ini, betapa kecilnya diri kita ini, yang hanya disimbolkan dengan sebuah titik. Setelah titik, hilanglah semuanya. Sudah tidak ada lagi semesta ini, sudah tidak ada lagi dunia ini, sudah tidak ada lagi diri kita ini. Kosong, suwung, hening. Semuanya hilang, tidak ada titik lagi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap abadi, hanya Tuhan semesta alam. Semoga saudaraku bisa memahami pembahasan kali ini. Sebenarnya ini sebuah pelajaran bahwa Tuhan telah memberikan kita bekal di dalam hidup, bahwa Tuhan telah memberikan kita petunjuk di dalam hidup, bahwa Allah memberikan semuanya untuk manusia yang paling disayangi, manusia yang paling sempurna. Allah sudah berikan semuanya. Cuma kadang kita malas menggali, padahal Allah juga memberikan kita akal pikiran, modal utama yang sangat dahsyat ini untuk menggali. Jangan kita menggampangkan pemahaman ini sesat, pemahaman ini syirik, pemahaman ini salah. Itu sama saja dengan kita menyempitkan ilmu Allah yang maha luas. Padahal Allah mempunyai keluasan yang sangat luas, bahkan tidak mampu akal kita ini memikirkannya. Jangankan akal, seluruh tinta di lautan, seluruh air di lautan dijadikan tinta untuk menulis keluasan ilmu Allah, itu takkan cukup walaupun didatangkan lautan yang serupa. Itu artinya ilmu terus berkembang, saudaraku. Ilmu berkembang setiap detiknya. Anda perhatikan mulai hewan, tumbuhan, itu kan berkembang terus setiap detiknya. Begitu juga dengan ilmu Tuhan, selalu berkembang setiap detiknya. Jadi pesan saya di dalam video ini, ayo mulai sekarang kita aplikasikan sifat-sifat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, paling tidak untuk diri kita sendiri atau keluarga. Sifat ulas asih, sifat penuh penyayang, sifat menghidupi, sifat memberi, dan lain sebagainya. Semoga kajian ini bisa menambah wawasan saudaraku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam damai untuk saudaraku semua dimanapun berada.